Selamat pagi. Pagi. Wah, luar biasa semangatnya ya. Nah, oke, pada pagi hari ini saya sudah siapkan satu firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 7 sampai 11. Yesaya pasal 55 ayat 7 sampai yang ke-11. Nah, ini temanya adalah kembali ke Tuhan, percaya pada firman-Nya. Kembali kepada Tuhan dan percaya pada firman-Nya. Nah, itu judul khotbah saya pada pagi hari ini. Kemudian saya beri tema bahwa pertobatan dan kuasa firman Tuhan. Pertobatan dan kuasa firman Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya dulu. Pernah nggak kamu merasa jauh dari Tuhan? Hah? Pernah kalian merasa jauh dari Tuhan? Atau pernah kalian berpikir, aku udah terlalu banyak salah, Tuhan gak akan nerima aku lagi? Pernah berpikir seperti itu? Nah, Yesaya 55 ini kalau kita lihat adalah undangan Tuhan yang luar biasa. Gak tahu, mungkin sudah ada yang baca di Yesaya pasal 55 ini. Kalau di kitab Yesaya, apalagi yang sudah 2-3 kali selesai baca firman Tuhan, pasti sudah pernah membaca di dalam Yesaya pasal 55. Nah, ini undangan Tuhan yang luar biasa. Jadi bukan cuma buat orang dewasa, atau bukan cuma buat orang Israel, atau buat gereja, tapi juga buat anak-anak muda seperti kalian. Ya, kalian dan saya yang sering bergumul. Kita pernah bergumul ya, semua orang punya pergumulan. Bahkan sampai saat ini kita semua bergumul. Mau tua, mau muda, mau gelarnya apapun, semua orang punya pergumulan masing-masing. Bahkan banyak orang yang jatuh bangun. Bahkan banyak juga karena masalah jadi menjauh dari Tuhan. Nah, jadi tema kita kembali ke Tuhan. Mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan. Banyak orang merasa aku dekat Tuhan, pada sebenarnya dia jauh dari Tuhan. Nah, ini banyak yang merasa dekat Tuhan, padahal sebenarnya jauh dari Tuhan. Kalau kita lihat ayat 7, nah ini undangan untuk kembali. Undangan kepada kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Siapa itu orang fasik? Siapa itu orang jahat? Apakah pernah kita ada di posisi itu? Pernah. Saya pernah ada di posisi itu. Pernah jadi orang fasik, pernah jadi orang jahat. Dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Orang fasik punya jalan, orang jahat punya rancangan. Tuhan tidak katakan bersihkanlah dulu baru kamu datang, tapi dia katakan datang, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Saya katakan kita semua pernah ada di posisi itu. Bahkan mungkin saat ini ada di posisi orang fasik, orang jahat. Tuhan tidak katakan bersihkan dirimu dulu baru kamu datang, tapi dia katakan datang. Datang. Ya. Orang fasik dan orang jahat bukan hanya penjahat besar, tapi dikatakan orang fasik, orang jahat adalah orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Itu masuk dalam orang fasik dan orang jahat. Bukan karena kamu membunuh, bukan karena kamu berzina, bukan karena lain, baru kamu masuk kategori orang jahat atau orang fasik. Tapi ketika kamu jauh daripada Tuhan, kamu adalah orang fasik dan orang jahat. Termasuk kita yang suka kompromi,
dengan do. Udah dilatih semua dengan EF4G, udah bahas tentang dosa jelas sekali sih. Jadi orang fasik dan orang jahat bukan hanya sekedar penjahat besar, tetapi siapa saja yang hidupnya jauh dari Tuhan, termasuk kita yang suka kompromi dengan dosa, adalah orang-orang fasik dan orang-orang jahat. Tapi kembali firman Tuhan pagi hari ini mengatakan kita diundang Tuhan untuk kembali. Tuhan tidak bilang bersihkan dulu dirimu baru datang. Alkitab tidak mencatat disuruh kita bersihkan diri dulu baru kita datang kepada Tuhan. Tapi dia bilang kembali sekarang juga. Itu yang Tuhan katakan. Kembali sekarang juga. Tuhan gak suruh kita bersihkan diri dulu baru kamu datang kepada Tuhan. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita jadi orang fasik, ketika kita jadi orang jahat, Tuhan mengundang kembali sekarang juga. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan tidak suruh bersihkan dirimu dulu, bertobat dulu, tapi Tuhan datang sekarang juga kembali kepada Tuhan. Apa aplikasinya bagi kalian anak-anak muda? Katakan bahwa meninggalkan dosa bukan karena takut neraka. Seringkali orang meninggalkan dosanya karena apa? Takut masuk neraka. Bukan itu. Tapi karena kita rindu dekat dengan Tuhan. Kita meninggalkan dosa-dosa kita karena kita rindu dekat dengan Tuhan. Bukan karena kita takut masuk neraka. Saat kita kembali, Tuhan bukan hanya menerima, tapi mengampuni dengan limpah. Bukan setengah-setengah. Tuhan tidak katakan ketika kamu kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak katakan wahyu dosamu saya sudah ampuni setengah, setengahnya nanti lagi ya. Tapi Tuhan mengampuni total dosa kita. Jadi saat kita kembali, Tuhan bukan cuma menerima kita, tapi Tuhan mengampuni dengan limpah. Artinya tuntas, selesai semua. Tuhan mengundang kita pagi hari ini. Setiap saat Tuhan mengundang kita. Hai anakku, kembali. Bukan tunggu kembali minggu depan, kembali tahun depan, tapi kembali sekarang juga. Itu yang Tuhan katakan. Kemudian di ayat 8 dan 9 itu dikatakan di situ, sebab rancanganku bukanlah rancangan seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah. Apa dikatakan di situ? Demikianlah tingginya jalanku dengan jalan. Pikiran Tuhan tidak akan pernah sama dengan pikiran saudara dan saya. Jalannya Tuhan tidak akan pernah sama dengan yang kita pikirkan, jalan-jalan yang kita rancangkan. Tuhan katakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Kadang kita gak ngerti jalan hidup yang Tuhan izinkan. Tapi kembali ayat firman Tuhan di ayat 8 dan 9. Tuhan punya sudut pandang yang lebih tinggi. Yang sering saya katakan, mungkin pikiran kita, saya hanya lulus SMA, tapi Tuhan merancangkan lebih dari itu. Mungkin kamu rancangkan cukup saya hanya jadi karyawan, tapi Tuhan rancang kamu akan punya perusahaan. Lebih dari itu yang Tuhan rancangkan.
Makanya Tuhan katakan di situ, seperti tingginya langit. Siapa yang bisa mengukur tingginya langit dengan bumi? Rancangan Tuhan tidak akan pernah kamu selami. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang akan mengerti rancangan Tuhan. Tuhan mengundang kita kembali masuk dalam rancangannya Tuhan. Dikatakan seperti tingginya langit dan bumi. Itu beda jauh sekali. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita tuh beda jauh sekali. Tapi itulah jaraknya antara pemikiran kita dan pemikiran Tuhan. Tidak akan pernah sama. Hanya ketika engkau dekat dengan Tuhan, rancanganmu samakan dengan rancangannya Tuhan. Ketika kita lihat kisah di Alkitab, Maria, mungkin betapa malunya dia hamil, tapi tidak ada suaminya. Yusuf pun mau menikahi hanya untuk menutupi aibnya Maria. Tapi apa tuh? Maria bilang, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Biarlah rencanamu yang jadi, bukan rencanaku. Biarlah rancanganmu yang terjadi, bukan rancanganku. Kau merancangkan mungkin kuliah, tapi Tuhan bilang tidak. Samakan rancanganmu dengan rancangan Tuhan. Ketika rencana kita gagal, jangan langsung bilang Tuhan jahat. Ketika apa yang kamu rancangkan mungkin tidak tercapai, baru kamu bilang Tuhan jahat. Justru Tuhan melindungi kamu dari jalan yang salah. Seringkali kita menghadapi tantangan dalam hidup ini, Tuhan sedang melindungi kita untuk tidak ke jalan itu. Makanya kita harus pintar, punya hikmat, mengerti. Saya gagal ini, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri saya. Saya dapat masalah ini, apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidup saya. Selalu berkata seperti itu. Jangan kita menyalahkan kanan, kiri, atas, bawah, semua disalahkan. Padahal kita nggak ngerti. Kita sedang dituntun Tuhan. Mungkin kita gagal, tapi Tuhan sedang merancangkan. Bukan di situ tempatmu. Tuhan merancangkan di tempat yang lain. Di sanalah aku menempatkan kamu. Jadi setiap kegagalan dalam hidup ini, mengertilah bahwa Tuhan tidak jahat. Tuhan tidak perhatikan kita, tapi Tuhan sedang merancangkan yang lebih baik dari yang sedang kita rancangkan. Itu yang harus kita pahami. Percaya pada rancangan Tuhan adalah bentuk iman yang dewasa. Orang yang imannya dewasa akan selalu percaya dalam rancangan Tuhan. Di dalam kegagalan pun, di dalam masalah pun, dia akan selalu melihat bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik bagi dirinya. Makanya setiap masalah yang timbul, saya selalu melihat Tuhan sedang mengangkat ke tempat yang lebih tinggi. Dan saya melihat orang bisa menjelekkan, tapi berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tetap pelihara, bahkan lebih dari itu Tuhan pelihara. Maka saya tidak pernah melihat mau jahat orang mau apa, dia akan berperkara dengan Tuhan. Kalau kamu menghadapi masalah, tantangan dalam hidupmu, lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Ketika kamu lihat ke bawah, kamu akan kecewa. Manusia akan mengecewakan, tapi ketika kamu melihat Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Jadi percaya pada rancangan Tuhan adalah bentuk iman yang dewasa, bukan iman musiman. Kalau lagi iman musiman itu seperti apa? Kalau lagi baik, ya baik. Kalau lagi tidak menguntungkan dia jahat. Tergantung musim. Musimnya baik, dia baik. Musimnya jahat, dia jahat. Musimnya menipu, dia menipu. Itu iman musiman. Tapi Tuhan ingin melihat iman yang dewasa.
yang selalu melihat persoalan dari sudut pandangnya Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Ketika dia gagal, dia tidak menyalahkan manusia, dia tidak menyalahkan mentornya, tidak menyalahkan pimpinannya, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia lebih melihat bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik dari yang sekarang ini. Saya berapa kali ikut tes masuk perguruan tinggi, saya gagal. Walaupun saya sudah persiapkan dengan baik, tapi tetap gagal, dan saya tetap melihat rencana Tuhan. Berarti bukan Tuhan tempatkan saya di situ. Bukan berarti saya gagal. Mungkin secara manusia orang melihat saya gagal, tapi kemudian saya melihat luar biasa Tuhan sedang bekerja. Yang tidak pernah aku pikirkan, yang tidak pernah aku rancangkan, justru itu yang Tuhan sedang kerjakan bagiku. Saya meninggalkan satu lembaga. Teman-teman bilang, Pak Andre pasti mati. Pastinya bukan mati secara fisik, pasti tidak ada pelayanan, pasti tidak. Tapi justru dari situlah Tuhan mengangkat dan lebih besar lagi yang bisa saya kerjakan daripada yang sebelumnya. Lihat setiap persoalan itu dari sudut pandangnya Tuhan, sehingga kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Pertama tadi apa? Kalau kita jatuh dalam dosa, kita jadi orang fasik, jadi orang jahat, Tuhan katakan kembali sekarang juga. Dan engkau akan melihat rancangan Tuhan, bahwa apa yang kamu pikirkan tidak sama dengan yang Tuhan pikirkan. Pikiran kita mungkin hanya sampai SMK saya katakan tadi, tapi pikiran Tuhan, aku akan mengangkat kamu sampai kamu jadi pemilik perusahaan misalnya. Seringkali kita hanya membatasi diri kita, sehingga Tuhan nggak leluasa bekerja dalam diri kita, karena kita sendiri yang membatasi diri kita. Yang ketiga, ayat 10-11. Firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ini camkan baik-baik, bahwa firman Tuhan yang kamu dengar, firman Tuhan yang kamu baca tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dikatakan seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali ke situ. Hujan yang turun dari langit tidak akan kembali ke langit. Salju yang turun tidak akan kembali ke sana. Demikian firman Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Kalau kita baca kisah-kisah pertobatan orang, banyak orang yang berjumpa Yesus di tempat pembuangan sampah. Dia melihat potongan traktat yang dia baca. Situ dia berjumpa dengan Yesus. Gak ada yang mungkin. Ada orang yang membunuh diri, kemudian melihat secari kertas dan dia baca, tidak jadi bunuh diri. Dia mencari Yesus. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja. Apa yang kamu baca mungkin saat ini kamu nggak ngerti, tapi dia akan tetap bekerja dalam dirimu, dan suatu waktu kau baru akan mengerti. Firman itu seperti hujan, dikatakan, selalu membawa dampak. Hujan itu selalu membawa dampak. Di tengah kekeringan ketika hujan, semua akan tumbuh, semua akan hijau. Di mana firman Tuhan disampaikan, di situ akan bertumbuh benih-benih pertobatan. Di situ akan bertumbuh perubahan-perubahan. Maka ketika kita membaca firman Tuhan dan hidup kita tidak berubah, ada sesuatu. Entah kita yang menutup diri kepada firman Tuhan, sehingga firman tidak bekerja dalam diri kita. Firman Tuhan itu seperti hujan, selalu membawa dampak. Hidupmu itu harus membawa dampak. Hidup yang berguna bagi orang lain, bukan hidup yang menyusahkan orang lain. Karena firman itu bekerja dalam diri kita, mengubahkan kita.
sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kesusahan bagi orang lain. Makanya saya selalu, prinsip saya, kemanapun saya pergi, saya nggak mau menyusahkan orang lain. Apa yang saya masih bisa kerjakan, mungkin saya hanya bisa senyum sama orang, memberikan senyuman sama orang, sehingga orang merasa tidak terbebani. Hal sederhana yang kita bisa lakukan. Setiap kali saudara membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah seperti ini, atau ikut pendalaman Alkitab di mana firman itu disampaikan, firman Tuhan katakan, dia tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hasilnya nggak langsung kita lihat ketika kita baca firman Tuhan, kita nggak lihat hasilnya langsung. Sama waktu saya masih SMP, SMA, saya baca Alkitab itu dalam bahasa daerah. Saya nggak ngerti saya baca untuk apa gitu. Karena di benak saya nggak pernah berpikiran untuk jadi hamba Tuhan. Jauh sekali dari pikiran saya. Nggak ada terbesit apapun mau jadi hamba Tuhan. Tapi dari situ tuh Tuhan sudah mempersiapkan caranya. Cuma kita nggak pahami saat itu. Tapi ketika saya sekarang review gila, bahasa anak muda gila, Tuhan itu merancangkan luar biasa ya. Dalam setiap perjalanan Tuhan sudah bawa. Waktu itu saya tidak mengerti, waktu itu saya protes, waktu itu saya katakan Tuhan jahat. Tapi saya lihat perjalanan sampai detik ini Tuhan bawa. Saya katakan terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau tempatkan orang-orang mungkin waktu itu saya bilang kejam sama saya, tapi justru kalau Tuhan tidak pakai itu, saya tidak akan seperti ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tempatkan orang-orang rekan kerja waktu itu yang menjelekkan saya, mungkin ngomongin saya di belakang, tapi justru lewat mereka saya kuat dan saya bangkit. Tuhan angkat saya dari itu, sehingga kita melihat masalah itu, proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, bukan sesuatu yang akan menjatuhkan kita. Jadi setiap kali teman-teman baca Alkitab, dengar khotbah, entah itu dari handphone atau apapun, namanya firman Tuhan yang kamu dengar, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan bagi yang tidur akan dibangunkan. Ada yang tidur ini, kok saya udah teriak gini masih ada yang tidur ya. Haleluya. Nah, jadi mungkin hasilnya tidak kamu lihat langsung, tapi suatu waktu baru kamu ngerti. Oh, baru kamu bersyukur. Itulah kita manusia, kadang telat tell me gitu ya. Apa itu? Tell me itu apa? Telat mikir. Ya. Nah, apa kira-kira yang kalian bisa ambil dari ayat ini? Firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya. Konsistenlah terima firman. Konsisten itu apa ya? Ya, terus-teruslah. Konsisten itu terus-teruslah. Terima firman, walau nggak selalu nendang gitu ya. Nggak selalu apa nendang itu apa? Nggak selalu kayak kita nggak dapat apa-apa gitu. Ya. Walaupun mungkin kita nggak dapat apa-apa tiap hari kita baca, tapi kayaknya rasanya nggak dapat apa-apa. Tapi ingat, seperti benih. Benih itu tidak langsung ditanam hari ini langsung berbuah. Benih itu tumbuh perlahan. Nah, apa yang kamu baca sekarang sedang bertumbuh. Tapi suatu waktu dia akan berbuah. Makanya konsisten, baca, terus baca. Jangan berhenti membaca firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan. Mungkin saat ini kamu rasanya nggak dapat apa-apa, tapi benih yang ditabur itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan bertumbuh. Lihat bunga di sana kan di sekolah. Benihnya yang jatuh ke bawah, dia pelan-pelan kan. Ketika dia berbunga itu indah sekali kelihatan. Dalam karir kita juga seperti itu.
Tidak ada yang langsung di atas. Semua mulai dari bawah. Kita banyak lihat kalau baca biografi orang-orang sukses. Ada yang dari cleaning service, setia di situ, kemudian atasannya melihat, mulai dikasih posisi, sampai dia yang pegang perusahaan. Benih ditanam nggak langsung berbuah. Dia akan bertumbuh perlahan-lahan sampai dia berbuah. Firman itu mengubah cara kita berpikir. Makanya katakan, semakin banyak kamu firman Tuhan kamu baca, cara berpikirmu akan semakin berbeda. Orang yang tidak pernah baca firman Tuhan dengan orang yang sering baca firman Tuhan dan mengerti, ya, cara berpikirnya akan berbeda. Cara berpikirnya melihat masalah akan berbeda, cara menyelesaikan masalah akan berbeda, ya, cara melihat masa depannya akan berbeda. Orang yang tidak pernah baca firman Tuhan melihat masa depannya itu kayak gelap gitu. Tapi orang yang sering baca firman Tuhan melihat masa depannya yang penuh harapan. Walaupun mungkin saat ini kamu nggak tahu mau kemana gitu, tapi kamu bisa melihat seperti Abraham yang dipanggil keluar, nggak kemana, tapi dia tetap percaya pada janji firman Tuhan. Firman itu mengubahkan cara berpikir, cara pilih pasangan. Kamu nanti kalau kamu sering baca firman Tuhan, kamu tidak akan dapat pasangan yang mungkin menyiksa. Kalau kamu baca firman Tuhan, cara berpikirmu akan berubah, cara pilih pasangan berubah, cara belajarmu berubah, cara menggunakan waktumu juga berubah, cara bermedia sosialmu juga akan berubah. Semua akan berubah. Tentu kalau kamu sering baca firman Tuhan, prioritasmu adalah Tuhan. Yang lain bukan tidak boleh, tapi waktumu kau akan bisa atur mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Itu cara berpikir kita yang diubah. Keluarga-keluarga yang mencari Tuhan adalah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari Yesaya 55 ayat 7 sampai 11 adalah, pertama tadi, Tuhan mengundang untuk kembali kepadanya, percaya pada rancangannya, dan setia hidup dalam firman Tuhan. Kita sedang hidup di tengah dunia yang penuh dengan suara-suara lain. Banyak noise di dunia ini. Tapi Tuhan masih berkata, kembalilah kepadaku. Aku akan mengampuni dan membaharui hidupmu. Itu yang Tuhan katakan. Kembali sekarang juga. Aku akan mengampuni engkau dan membaharui hidupmu. Hidup yang sudah dibaharui adalah hidup yang akan jadi berkat bagi orang lain. Ya. Sehingga suatu waktu kamu akan berkata, aku bahagia karena melihat orang lain bahagia. Bahagia di atas kebahagiaan orang lain, bukan bahagia di atas penderitaan orang lain. Orang yang tidak pernah baca firman itu slogannya, aku akan bahagia ketika aku merugikan orang lain, aku akan bahagia ketika aku melihat orang lain sengsara, aku akan bahagia ketika melihat orang lain susah. Tapi orang yang hidup melekat sama Tuhan, orang yang hidup masuk dalam undangannya Tuhan, dia akan berkata, aku akan bahagia ketika dia bahagia. Aku akan bahagia ketika melihat kalian semua berhasil. Tapi aku akan sedih ketika ada yang di antara kalian tidak berhasil. Itulah yang harus kita tanam. Kamu bahagia karena melihat orang lain bahagia, bukan bahagia karena orang lain celaka, orang lain sengsara, orang lain. Itu bukan bahagia yang Tuhan mau. Aplikasi untuk kalian semua, coba kalian tuliskan satu dosa atau kebiasaan buruk yang kamu perlu tinggalkan hari ini. Yang kalau kita lihat di Facebook, sayang untuk dibuang. Taruh di sini aja ya, sayang untuk dibuang. Gak usah ditulis, mungkin kamu
Tulis saja dalam pikiranmu apa yang harus kamu tinggalkan hari ini. Doakan dan serahkan sama Tuhan. Kemudian gak usah kita buat jadwal, karena jadwal sudah ada. Jadwal harian baca firman Tuhan, ya mungkin singkat saja, tapi kita 3 pasal kita baca. Jangan tunggu mood kita baik baru kita mau baca firman Tuhan. Mau gak baik pun baca, tetap baca firman Tuhan. Dan ingat, kita bukan terlalu rusak untuk Tuhan, tapi kita terlalu berharga untuk dibiarkan rusak. Saya ulang lagi, kamu bukan terlalu rusak untuk Tuhan, tapi kamu terlalu berharga untuk dibiarkan rusak. Paham? Kita terlalu berharga di mata Tuhan. Jangan biarkan kita rusak. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Jadi disiapkan, sambil disiapkan perjamuan, kita akan masuk